Sebelum kita berkomunikasi, perlu perbaiki hati kita. Nanti waktu ngomong, mungkin tujuannya benar. Mungkin materinya benar. Tapi karena hatinya salah, yang keluar adalah sebuah gaya komunikasi yang salah. Tapi kan Tuhan mau kita melakukan komunikasi yang sehat, yang dikuasai oleh pengendalian diri dan kasih tanpa syarat dengan tujuan untuk memberikan belas kasihan dan pengertian. Jangan lupa ikuti ibadah Star Kids, Let Your Light So Shine. Selamat hari Minggu Jemaat MDC Jakarta dimanapun berada. Senang sekali bertemu kembali dalam ibadah online hari ini. Sebentar lagi ibadah akan dimulai. Mari siapkan diri kita, ikutlah menyembah Tuhan, fokuslah mengikuti ibadah, agar ibadah hari ini memberi manfaat untuk kita. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Raditya Oloan dengan tema Time to Talk, Time to Listen. Selamat mengikuti ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan, untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan. Dan kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang sempurna, nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami naikkan syukur kami kepadamu. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Engkau yang berjalan di depan kami, Engkau yang berperang bagi kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur
Shalom Jemaat MDC. Terima kasih buat kesempatannya saya bisa berbagi firman Tuhan sama saudara semua. Terima kasih untuk Pendeta Lukito, Pendeta Tommy, dan semua tim penggembalaan yang ada, seluruh penatua. Terima kasih banget hari ini saya, Raditya Olowan, dipercayakan untuk bisa berbagi. Secara khusus kita hari ini akan belajar ya di tema saudara tentang keluarga. Saya diberikan tema tentang komunikasi. Saya berikan judul hari ini yang adalah Healthy and Strong Connection. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu supaya Roh Kudus benar-benar tuntun kita memahami firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. You are the sweetest person that we have. Engkau adalah Tuhan, Raja kami, sahabat kami, penolong kami. Kami butuh Engkau untuk tuntun kami, untuk berbicara dan juga mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk bisa memiliki hubungan yang kuat di dalam kasih Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ngomongin konflik dan komunikasi. Saya percaya sekali saudara, hal ini pasti terjadi. Dalam sebuah hubungan atau dalam sebuah hubungan percintaan, di keluarga secara khusus, konflik itu menjadi elemen yang harus diadakan. Walaupun tidak dipaksakan. Karena berbeda konflik dengan pertikaian. Konflik adalah sebuah tabrakan. Besi menajamkan besi, itu jadi konflik. Ya, pertemuan antara paradigma dengan paradigma. Pertemuan antara pemahaman dengan pemahaman. Itu kenapa saya percaya konflik is necessary. Entah itu di keluarga biologis ataupun keluarga dalam Kristus. Kalau nggak ada konflik, saya meragukan apakah saudara sedang berhubungan atau sekedar bersama. Beda antara bersama dan berhubungan. Konflik tidak selalu tidak baik. Bahkan diperlukan. Bahkan konflik adalah pertanda bahwa kita sedang menjadi satu. Seperti saya bilang, apalagi ketika kita menikah, sudah tinggal satu rumah, satu kamar, setiap hari ketemu, pasti saudara mulai menemukan ada mungkin histori-histori di zaman lalu yang tiba-tiba muncul di kemudian hari atau di hari ini. Nah, sehingga perlu ada yang namanya penyatuan, komunikasi, tuburukan-tuburukan paradigma, tuburukan nilai dan pemahaman, di mana di situ konflik menjadi necessary. Saya mau bilang bahwa konflik akan menguatkan, tapi juga bisa melemahkan sebuah hubungan. Nah, secara khusus kita mau belajar bagaimana cara berbicara dan khususnya mendengar ya tentang komunikasi. Saya percaya saudara bahwa ada 3 level daripada keintiman. Untuk mencapai sebuah keintiman yang sehat ya. Yang pertama itu sehat mental. Yang kedua adalah sehat komunikasi atau basic communication skill. Yang ketiga baru mencapai yang namanya sebuah unity atau sebuah keintiman. Jadi saya percaya bahwa komunikasi menjadi backbone ya. Penting walaupun dasarnya adalah mental health. Ini saya nggak akan bahas hari ini. Penting bagaimana kita bisa memiliki hati yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Ya, itu kenapa ketika kita mengalami konflik, jangan berusaha untuk membenarkan atau membetulkan pasanganmu. Don't try to fix your spouse. Selalu ketika kita mengalami konflik yang diharapkan kita bisa berkomunikasi, kita harus memperbaiki beberapa hal. Itu kenapa sebelum kita mulai, kita harus sadari yang pertama kita harus pikirkan adalah we need to fix our connection. Ketika lagi konflik terjadi, satu yang harus kita punya dalam mentalitas kita, I don't need to fix my spouse. Saya nggak berusaha untuk perbaiki pasangan saya perlu perbaiki hubungan saya. Nah, kalau ini menjadi dasar, maka setiap step yang saya akan share hari ini menjadi powerful buat saudara. Tapi kalau tidak, ini akan menjadi sia-sia. Nah, sebelum kita memperbaiki, ya, untuk kita bisa memperbaiki hubungan kita, memang yang paling nanti penting adalah pada ujungnya kita perbaiki, kita punya komunikasi. Tapi seringkali melihat tadi 3 layer yang saya bilang, untuk mencapai unity harus ada basic communication skill atau komunikasi yang sehat, tapi yang mendasar adalah hati yang sehat, mental health. Saya akan bahas sedikit saja. Itu kenapa untuk before you can fix your communication, the first thing you need to fix, hal pertama yang perlu kita perbaiki adalah ini, fix your position. Ini ada di area mental health. Bagaimana sebelum kita bisa berbicara, kita betul-betul harus memperbaiki posisi kita dulu. Ya, coba kita buka di
Kolose 3 ayat 1-2. Since then you have been raised with Christ, set your hearts on things above where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. Jadi Alkitab mengatakan, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, karena itu pikirkanlah perkara-perkara di atas, bukan di bawah. Artinya gini, kamu adalah anak raja. Kita adalah anak raja. Kita dipanggil untuk membawa kerajaan surga ke bumi. Artinya kepentingan surga lah yang penting buat kita. Nah, kalau kita memposisikan diri kita salah, kita akan masuk dalam mental korban. Saya nggak layak diginiin. Saya nggak pantas diginiin. Saya seorang suami, kamu harusnya respect sama saya. Saya harusnya istri loh. Ya, Alkitab mengatakan kalau kamu nggak hormati saya, nanti kamu doa terhalang sama saya loh. Gitu ya. No, fix your position. Kalau kita anak raja, kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang bukan buat menghakimi, dia datang untuk membawa kedamaian. Ya, dia datang untuk menjadi pendamai antara kita dengan Bapa. Yesus saja yang sepenuhnya benar mau mendamaikan dirinya dengan yang sepenuhnya salah. Karena dia adalah Prince of Peace. Dia adalah Raja Damai. Saya percaya waktu kita lagi konflik, set your position right. Itu kan namanya righteousness. The kingdom of God is not about food or drink. Ya, bukan tentang makan dan minum, tapi tentang kebenaran. Righteousness, peace, and joy. Nah, kebenaran penting. Karena kebenaran berbicara tentang right standing with God. Saya berdiri di hadapan Bapa bukan seperti korban, tapi seperti anak-anak Allah yang telah dimenangkan. Dulu saya korban dosa, sekarang saya telah dimenangkan di dalam kekudusannya Allah. So, yang pertama adalah fix your position. Ya, sadari bahwa saya ketika mau ngobrol sama lawan bicara saya bukan orang yang di atas, saya bukan bos, saya bukan hakim, saya juga bukan korban. Kita on the same level, sama-sama mau menjadi anak-anak Tuhan, pembawa damai. Yang kedua, kalau udah posisinya diperbaiki, yang kedua juga nggak kalah penting, yaitu fix your heart. Perbaiki hatimu, bukan tugas pasanganmu memperbaiki hatimu. Jangan kita bilang, kalau istriku minta maaf, aku baru sembuh. Kalau suamiku minta maaf, aku baru pulih. Kalau orang tuaku akhirnya melakukan A, B, C, aku baru lega. No, yang bisa memperbaiki hati kita cuman Tuhan. Bahkan Dia kasih hati yang baru. Ya, hati itu licik. Lebih licik daripada segala sesuatu, apalagi kalau sudah membatu, ya, Yeremia 17. So don't trust your heart. Jangan percaya sama hatimu. Percayalah kepada firman Tuhan. Don't trust your heart, trust the word of God. Itu kenapa fix your heart first, ya. Karena orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hati. Itu kenapa sebelum kita berkomunikasi perlu perbaiki hati kita. Nanti waktu ngomong mungkin tujuannya benar. Mungkin materinya benar. Tapi karena hatinya salah, yang keluar adalah sebuah gaya komunikasi yang salah. Antara abusive, agresif, atau bahkan ya kita pasif agresif, nyindir, nyinyir. Tapi kan Tuhan mau kita melakukan komunikasi yang sehat. Ya, kalau kita tahu namanya asertif, ya, yang dikuasai oleh pengendalian diri dan kasih tanpa syarat dengan tujuan untuk memberikan belas kasihan dan pengertian. Jadi kita harus perbaiki kita punya hati. Gimana caranya? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Ingat ya, yang dicari adalah Tuhan, bukan yang dicari adalah kesalahan orang lain, ya. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. Jadi yang layak mendapatkan tempat di hati kita adalah janji Tuhan, bukan kesalahan orang lain. Bahkan bukan juga prestasi kita loh. Prestasi kita berikanlah ke Tuhan, bukan ditaruh di hati. Ya, kita berbangga boleh. Ya, kita berlaku benar, itu baik, kita perlu juga bersyukur, merayakannya. Tetapi yang ada di hati kita adalah janji Tuhan, kebenaran Tuhan. Sehingga hati kita meluap-luap dengan apa tadi? Yang baik, bukan yang jahat. Nah, itu kenapa dengan kita
sudah melakukan yang namanya fix your heart, lalu fix your position. Yang ketiga adalah fix your communication. Nah, disinilah yang menjadi backbone-nya. Setelah kita tadi naik ya, fix your position di mental health, fix your heart di isu mental, naik ke atas. Ini namanya basic communication skill. Nah saudara, Allah kita adalah Allah yang berkomunikasi. Dia Allah yang menghormati hubungan. Saya kalau jadi Tuhan sih, saya melihat ada bangsa Israel yang tegar tengkuk, saya musnahkan saja. Tapi yang luar biasa ketika Tuhan hendak ya memberikan hukuman, di situ Musa mengatakan, God, repent. Come on. Gimana manusia bisa mengatakan, Tuhan bertobat, ingatlah. Apakah engkau mau nanti orang-orang bangsa-bangsa lain menganggap bahwa Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir hanya untuk membasminya, dan Tuhan di situ akhirnya tidak jadi ya, tidak jadi melakukan. Saya rasa bukan Tuhan pelin-pelan, tapi Tuhan menghormati sebuah hubungan komunikasi dengan Abraham. Dia mengadakan tawar-menawar. Ini bukan berarti Tuhan bisa dikendalikan. No. Allah kita adalah Allah yang dekat, Allah yang berkomunikasi. Dia aja yang 100% benar. Dan saya yakin kalau Yesus Tuhan membasmi waktu itu bangsa Israel, dia tetap benar. Dia nggak bisa jadi nggak benar. Dia Allah yang all righteous, all knowing, alpha omega. Nggak mungkin dia salah buat. Tapi dia membawa ya setiap umatnya kepada satu level yang luar biasa untuk mereka bisa berhubungan. Allah kita senang banget berhubungan. Dia dinamakan apa? Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Ya, dan firman itu adalah Allah. Wow. Saya bersyukur kita punya Tuhan yang sangat mau berkomunikasi. Walaupun kita sering gagal paham ya. Tapi Tuhan gak pernah gagal paham. Dia sabar. Dia murah hati sama kita. Dia mengizinkan kita untuk jadi bodoh. Dan belajar untuk dijadikan pintar. Dijadikan berhikmat. Saudara, sebelum kita berkomunikasi, you need to choose your goal. Saudara perlu untuk memilih goalnya. Ya, cuman ada 2 goal yang ada, yaitu untuk terhubung atau untuk berjarak. Saudara mungkin sadar nggak sadar. Saya juga seringkali nggak sadar, tapi ketika saya mendapatkan pengertian ini, saya mau rekomendasikan sebuah buku yang luar biasa, yang namanya Keep Your Love On dari Dennis Silk. Itu buku yang sangat luar biasa mengajarkan bagaimana bisa berkomunikasi ya. Connection or distant. Saya ketika lagi berkonflik dengan pasangan saya, dulu sering sekali waktu saya berkomunikasi, tujuannya udah langsung. Awas lo ya, lihat lo ya, lu salah, lihat nih. Atau saya merasa saya benar, saya ingin mempresentasikan kebenaran saya untuk tujuannya apa? Untuk menghakimi pasangan saya. Untuk merendahkan, untuk membuat saya lebih tinggi. Hal-hal tersebut akan membuat kita semakin berjarak. Dan di mana ada jarak dalam sebuah hubungan, di situ ada yang namanya insecurity. Ini bahaya banget. Insecurity sama dengan fear, rasa takut. Rasa takutlah yang membuat orang jadi bersembunyi, rasa takutlah yang membuat orang jadi berbohong, rasa takutlah yang membuat orang jadi mendominasi, rasa takutlah yang membuat orang jadi agresif dan abusive. Saya waktu pas jadi pendeta tahun 2012, saya menggunakan komunikasi yang berjarak, yang membuat saya dan anak-anak saya dan istri saya jadi berjarak. Karena saya memaksa mereka. Karena saya pendeta, saya paksa anak saya buat jadi anak pendeta. Saya paksa istri saya buat jadi istri pendeta. Makanya kan banyak anak pendeta rusak. Katanya begitu. Dan saya meyakini, ya saya juga melihat, iya ya. Ternyata ketika saya ingin mendidik anak saya, sebenarnya saya hanya membuat jarak sama mereka. Karena saya menggunakan cara-cara yang salah. Yang dikendalikan oleh rasa takut. Saya takut kalau anak saya gimana-gimana, nanti mereka mau bilang apa tentang saya. Tujuannya saya ya, ternyata bukan anak saya. Nanti kalau istri saya nggak bisa khotbah, nanti saya malu. Nanti kalau istri saya nggak bisa ngomong, aduh saya dikatakan suami pendeta yang gagal. Nah, datang dari rasa takut, insecure, orang lain mau ngomong apa, berbuah kepada komunikasi dan didikan kepada anak dan istri, tapi jatuhnya salah. Saya percaya Tuhan nggak pernah memaksa. Ya,
Walaupun seringkali Tuhan berikan keadaan yang memaksa kita untuk berubah, tapi dia directive, secara directly, dia nggak pernah paksa. Ya, tapi dia akan lakukan segala sesuatu untuk kita bisa berubah dan menyadari apa yang benar. Nah, connection and distance memiliki dua penasihat yang berbeda. Kalau saudara mau terhubung dengan orang yang sedang saudara konflik ya, kalau saudara mau terbangun jaraknya, ya saudara harus menggunakan dua konselor ini. Cuman ada dua. Apakah saudara mendengarkan love? Apakah saudara mendengarkan fear? Siapa yang jadi penasihat saudara? Tidak peduli seberapa tinggi jabatan kita selalu punya dua penasehat ini. Apakah rasa takut? Apakah rasa cinta? Kalau rasa cinta yang mendominasi, saudara akan menggunakan komunikasi-komunikasi yang sehat. Yang tadi saya bilang assertive communication. Yang ditujukan untuk terhubung, ditujukan untuk memahami, untuk mengasihi, untuk membangun, dan sebagainya. Tapi kalau penasihatnya fear, ya dia akan menghakimi, dia akan mengingat-ingat kesalahan. Dia akan tadi ya abusive, agresif, pasif-agresif, atau pasif. Dia diam-diam aja, setuju-setuju aja supaya tidak ada konflik. Ini bahaya, tinggal tunggu nih bom meledak. Ya nanti di rumah yang pasif-agresif ya biasanya di rumah diam, dimarahin diam, takut ngomong. Lama-lama kan ada ketidakpuasan. Di kantor ada yang mengasihi saudara. Di pelayanan ada yang memperhatikan saudara. Nah hati kalau udah kayak begitu tidak bisa dikendalikan. Langsung hati terbuai, terambil oleh orang lain, terjadilah perselingkuhan. Ya, kenapa terjadi? Karena ada basic needs di rumah yang tidak terpenuhi. Yaitu apa? Saling mengasihi, saling menghargai, terhubung. Itu kenapa penting banget. Jangan sekedar tinggal bareng saudara. Saudara tinggal lama di garasi, nggak akan bikin saudara jadi mobil. Saudara tidur di gereja, tidak akan bikin saudara jadi seperti Tuhan. Harus ada hubungan. Harus ada relationship atau ada connection. Nah, kalau kita ingin fix cara kita berkomunikasi, setelah tadi fix our position, memperbaiki posisi kita, memperbaiki hati kita, yang habis itu memperbaiki juga komunikasi kita dengan menentukan tujuannya untuk terhubung atau untuk terpisah. Kalau terhubung, saya harus memilih kasih. Nah, kalau kasih begini, saudara. Listen first. Listen well. Nah, kita mengatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Saya pernah satu waktu lagi di mobil dengan istri saya, lalu mengalami sebuah komunikasi yang tegang. Nah, seperti biasa kalau saya sudah kalah berdebat, saya langsung menaikkan intonasi, saya langsung marah. Saya ingat banget waktu itu saya sedang menuju ke Plaza Indonesia karena saya ingin mengajar leadership dalam gereja saya. Dan ketika saya marah, saya langsung hendak membantingkan setir mobil saya ke kanan jalan, ke bahu jalan. Untuk menandakan, saya kalah nih, lu diem. Akhirnya istri saya yang lagi ngomong, dia langsung diem. Itu kan biasa kan treatment cowok ya. Agresif. Saya langsung merasa bersalah. Aduh, kenapa ya? Saya udah jadi hamba Tuhan. Kok sepertinya sikap saya seperti hambatan Tuhan. Dan saya jalan, naik ke mall, naik ke lift, menuju ruangan saya ngajar, penuh dengan rasa bersalah dan intimidasi. Yang luar biasanya, tiba-tiba istri saya gandeng tangan saya. Dia pegang tangan saya, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Saya langsung mendapatkan keberanian di situ. Merasa diterima, merasa dihargai. Tidak ada komunikasi. Hanya gestur aja dia menerima saya. Seakan-akan dia mengatakan, I understand you. Akhirnya setelah saya ngajar, saya pulang dan di mobil saya tanya. Saya minta maaf dulu karena saya tadi marah. Dan saya berterima kasih karena dia melakukan hal yang membuat hati saya lega. Dan saya tanya, apa yang membuat kamu melakukannya? Karena kok bisa gitu. Nah, dia mengucapkan sebuah kalimat, dia katakan, because I truly listen to you. Karena saya sungguh-sungguh mendengar kamu. Mendengar apa? Saya kan teriak-teriak. Orang yang bijak, dia bisa mendengarkan apa yang tidak diucapkan. Orang yang bijak, dia bisa mendengar simply hanya karena merasakan. Coba saudara proses dulu kalimat ini ya. Saya ulang. Orang yang bijak, ya, dia bisa mendengar apa yang nggak diucapkan.
Mungkin dia membaca gestur, dia membaca atau merasakan sebuah perasaan, atau dia sensitif sama Tuhan. I truly listen to you. Dengan kata lain, dia mendengar apa yang saya butuhkan. Yaitu apa? Saya lagi butuh dihargai. Saya lagi butuh didengar. Jujur, karena sikap itu saya bertobat langsung. Karena ada orang yang listen first, listen well, membuat si hamba Tuhan yang suka marah-marah ini, yang gak bisa mengendalikan diri, bertobat. Come on, listen first, listen well. Bukankah Tuhan juga pribadi yang listen first, listen well? Saudara gak usah ngomong, Tuhan sudah tahu. Bahkan apa yang kita ucapkan, ada udang di balik batu, Tuhan juga tahu. Tapi pernahkah kita berdoa, terus Tuhan bilang, stop. Gak usah berdoa, percuma, saya tahu isi hati kamu. Because He is so wise. And He loves you so much. Dia bijak dan dia mengasihi saudara. Dia memilih untuk mendengar dengan baik. Sampai akhirnya kita yang menyadari apa yang harus kita ubah, saudara. Perkataan yang sia-sia janganlah keluar dari mulutmu, tetapi katakanlah hal-hal yang baik, yang dibutuhkan untuk membangun, yang dapat memberikan anugerah bagi yang mendengarkan. Jadi kalau kita mau berbicara, ayo think twice. Saya suka Pak Ahok mengatakan, think before you think. Jadi bukan think before you speak, tapi think before you think. Ya, kita harus jadi orang yang bijak, yang memikirkan konsekuensi. Apakah yang saya lakukan akan menghubungkan saya dengan pasangan saya? Apakah yang saya lakukan akan membuat saya semakin berjarak? I don't speak my own authority. The Father who sent me has commanded me what to say and how to say it. Bahkan Yesus mengatakan, saya tidak berbicara dengan otoritas saya sendiri, tetapi Bapa yang mengutus saya, yang memerintahkan saya untuk mengatakannya dan bagaimana mengatakan. Seringkali kita tahu apa yang harus dikatakan, tapi kita tidak mengerti bagaimana harus mengatakannya. Saya mau bilang sih bahwa itu salah. Caranya gimana? Woi, itu salah ya? Ada yang lebih tepat. Kenapa kamu lakuin itu? Bukannya itu bisa merusak kamu punya pekerjaan nanti. Sepertinya sih kayaknya kamu sebenarnya nggak mau dia lakuin itu. Iya nggak sih? Nah, itu kan how we say it. Kalau goalnya adalah untuk terhubung, ya dengan kata lain, goalnya adalah untuk membangun, mengasihi, memahami, bukan untuk merendahkan, menghakimi, maka seseorang yang akan mendengarkan cakap saudara pasti akan diberkati. Itu kenapa speak the truth in love. Kalau kita speak truth doang, saudara akan terasa terhakimi. Tapi kalau kita speak love doang, kita akan sekedar mengemas. Nanti nggak ada esensinya. Makanya dua-duanya penting. Kasih dan kebenaran. Mazmur mengatakan, kasih dan kebenaran itu bercium-ciuman. Ya, dia penuh dengan kebenaran, dia penuh dengan kasih anugerah. Yesus both, gak bisa dipisahkan. Amin saudara, ya semoga saudara diberkati dengan pemberitaan firman hari ini. Pada intinya kalau saya mau closing, never try to fix others, but your connection. Jangan berusaha untuk memperbaiki pasangan saudara. Maksimal, paling jauh, saudara perbaiki diri saudara. Tapi jadi goal utama, bagaimana saya memperbaiki hubungan saya dengan saudara. Dengan pasangan saudara, dengan keluarga saudara. Karena kalau tujuannya untuk memperbaiki sebuah hubungan, terkadang yang benar jadi nggak penting lagi, yang salah jadi nggak penting. Tapi bagaimana kita saling memahami, saling menghargai, supaya Kristus dimuliakan. Amin saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu. Kami bersyukur bahwa Tuhan baik, Allah yang berkomunikasi, mau listen first, listen well. Bahkan Tuhan tidak memperhitungkan pelanggaran kami. Tuhan tidak mengingat-ingat kesalahan kami. Hanya untuk mendamaikan hubungan kami dengan Tuhan. Bahkan Yesus gak berusaha untuk, sepertinya kayak Tuhan tuh bukan mau memperbaiki kami. Tapi Yesus mau memperbaiki hubungan kami dengan Engkau. Karena Tuhan tahu dengan kami memiliki hubungan dengan Tuhan yang benar dengan jalan Yesus mati di kayu salib. Dan kami menjadi satu dengan Tuhan. Di situ kami akan diubahkan setiap harinya. Terima kasih Bapa, mengenal kasih-Mu membuat kami semakin terkagum sama Tuhan. Biar hari ini kami belajar menjadi orang yang bijak, orang yang penuh kasih. Yang selalu memperbaiki posisi kami, hati kami, dan komunikasi kami. Terima kasih Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Anak,
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Saudara, jangan hanya menjadi pendengar, tapi jadilah pelaku firman, agar keluarga kita menjadi berkat. Kini saatnya untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening atau ke QR Code yang tertera di layar. Mari kita berdoa untuk persembahan, berdoa untuk jemaat, berdoa untuk bangsa, dan diakhiri dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih dan anugerah-Mu. Kiranya kami dapat memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami Tuhan buat kebaikan-Mu bagi kami semuanya. Dan kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan, biarlah mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga mereka menjadi berkat buat keluarga-keluarga yang lainnya. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat-Mu juga turun atas bangsa ini. Biarlah bangsa ini menjadi contoh bahwa bangsa ini boleh keluar dari setiap masalah yang ada, sehingga bangsa Indonesia adalah bangsa yang lebih maju lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat sekalian, kita berdoa berkat buat setiap kita. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat kasih dan anugerah dari Allah Bapa kami yang di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang erat dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya sampai Maranatha, Dia datang kembali untuk kedua kalinya. Haleluya. Amin.